Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Usikum ayya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan dan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selalunya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala kealfaan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah ampuni. Dan mudah-mudahan pula segala amal-amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa pula kita selalu ingat kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal tahun ini 1448 Hijriah, khatib akan membahas sedikit tentang 3 golongan manusia di dunia ini. 3 golongan manusia ini adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Setelah kita membuka Al-Fatihah yang sering kita baca, ada surat Al-Baqarah, yang mana di awal surat Al-Baqarah itu kita hafal. Tapi sudah pahamkah kita dengan maksud, makna dan tujuannya? Di awalnya dijelaskan oleh Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, katanya. Demikian kitab tidak ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inilah golongan yang pertama, adalah golongan orang yang bertakwa. Untuk mencapai ketakwaan itu ada aturannya.
Pertama itu beriman dulu. Beriman kepada siapa? Kepada yang gaib. Gaib itu yang mana? Itu gaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gaib yang harus kita patuhi atas perintahnya. Tapi pula ada gaib yang kita ingkari aturan dan perintahnya, itu syaitan. Itu kita harus beriman kepada itu. Percaya dan yakin. Dan ini juga terdapat dalam rukun keimanan. Kemudian kita juga harus mendirikan sholat. Selesai kita beriman, harus sholat. Sholat yang benar. Ini sering disampaikan oleh para kiai kita, para ustadz kita. Bagaimana aturan-aturan sholat. Kemudian yang berikutnya, menafkahkan atau mengeluarkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya, baik itu berupa infak, wakaf, sedekah, dan zakat. Zakat bagi orang-orang yang sudah mereka itu mencapai nisabnya. Tapi kalau namanya infak, sedekah dan lain sebagainya itu tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Mau dia punya duit 1.000 dia infakkan 500 sah. Tidak ada aturannya. Kemudian juga untuk mencapai ketakwaan itu, yaitunya dia beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yakin kita bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Sekarang pertanyaan sama kita, sudahkah kita yakin di dalam hati kita beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita? Kalau sudah, sudahkah kita membacanya? Selesai kita baca, sudahkah kita memahami arti dari Al-Quran, isi Al-Quran itu? Sesudah kita paham, sudahkah kita lakukan apa yang diperintahkan? Sudahkah kita berhenti apa yang dilarang? Ini pertanyaan bagi diri kita masing-masing, termasuk khatib sendiri. Kemudian berikutnya, mereka itu percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau mereka sudah memenuhi ini, itu mereka sudah masuk ke area ketakwaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Allah di antara yang mengartikan di atas petunjuk Rabb mereka itu Allah. Dan mereka itulah yang beruntung. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun. Ini golongan yang kedua. Orang-orang yang kafir, apakah mereka itu diberi peringatan atau tidak? Sama saja. Sudah banyak diberikan oleh Allah cobaan dan cobaan. Diberikan tsunami, diberikan gempa, diberikan ini dan itu oleh Allah. Mereka itu mengatakan itu adalah gejala alamiah. Padahal itu adalah hukuman dari Allah karena dosa-dosa. Karena sudah seringnya Allah berikan peringatan-peringatan sehingga khatam Allah, dicap oleh Allah hati mereka dan pendengar mereka. Ditutup mata mereka. Bukan mata saya kayak sekarang yang melihat yang sekarang ini, tapi mata hati mereka, pendengaran hati mereka. Itu yang ditutup oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang berkata beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Ini golongan yang ketiga, golongan orang-orang munafik.
Orang-orang munafik ini yang mereka itu kemana angin kencang, ke situ mereka pergi. Golongan munafik ini diawali semenjak perang Badar selesai, umat Islam sudah menang. Waktu sebelum masih di Makkah, orang Muhajirin tidak ada orang munafik. Setelah sampai di Madinah dan kemenangan sudah dicapai oleh umat Islam, timbullah orang-orang yang menjilat, yang mereka itu mencari enak dewe. Inilah golongan munafik. Di dalam hadis dijelaskan dalam Bukhari Muhammad, ciri orang munafik adalah ayatul munafik salasa, ciri orang 3. Pertama, apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mungkir, apabila dipercaya khianat. Ini ciri orang munafik. Seandainya kaum muslimin sidang yang dimuliakan, ada ciri ini pada diri kita, kalau kita suka berkata dusta, kalau kita suka berjanji mungkir, berarti sudah ada sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Kalau itu sudah ada di dalam diri kita sifat-sifat munafik itu, maka bertobatlah, istighfarlah, rubahlah. Janganlah kita terbawa oleh itu. Sebab orang munafik itu asfala safili. Di dalam ayat terakhir ini, orang munafik itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alim, katanya. Bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka itu penyakit, maka ditambah penyakit mereka, dan untuk mereka itu azabun alim, azab yang sangat pedih. Kalau orang kafir, azab yang sangat besar untuk mereka. Jadi di ayat yang lain dijelaskan, orang-orang munafik itu akan ditaruh di kerak-kerak api neraka, lebih berat sisanya daripada orang kafir. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jami'an amma ba'd. Usikum ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi itulah 3 golongan manusia yang di awal surat Al-Baqarah. Kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita sudah termasuk golongan yang pertama, atau kita akan terbawa arus untuk yang kedua? Kita tidak mempercayai ayat Allah, atau kita termasuk golongan yang ketiga? Untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan selalu membahas Al-Quran kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان